Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai kode etik guru BK yang beranggotakan 1. Awan Nurwijaya, 2. Budi Sapitri, 3. Ulfa Hidayatullah, 4. Yudi Setianingrum, 5. Mayriska Yogi Saputri. A. Pengertian kode etik. Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. B. Dasar kode etik guru BK mencakup sebagai berikut. 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 74 Tahun 2008 tentang guru. C. Kode etik guru BK atau konselor. Di Indonesia, sebagaimana disusun oleh ABKIN, memuat hal-hal berikut. 1. Kualifikasi. 2. Informasi, testing, dan riset. 3. Proses pada pelayanan. 4. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Selanjutnya, D. Tujuan kode etik guru BK. 1. Melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi dan konseling sebagai penerima layanan. 2. Mendukung misi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. 3. Kode etik merupakan prinsip-prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. 4. Kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. 5. Kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasi. E. Fungsi kode etik guru BK. 1. Sebagai panduan tentang prinsip profesionalitas yang ditentukan bagi para anggota setiap profesi. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya. 3. Menghindari keikutsertaan yang tidak resmi dari pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. F. Bentuk pelanggaran guru BK terbagi menjadi 3. 1. Pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi yang mekanismenya menjadi tanggung jawab Dewan Pertimbangan Kode Etik ABKIN sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ABKIN Bab 10 Pasal 26 Ayat 1 dan 2. 2. Pada organisasi tingkat nasional dan tingkat provinsi dibentuk Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. 3. Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 1 mempunyai fungsi pokok. Bentuk-bentuk pelanggarannya ada 3, yaitu 1. Terhadap konseli, 2. Terhadap organisasi profesi, 3. Terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait. G. Sanksi pelanggaran guru BK atau konselor.
Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut. 1. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis. 2. Memberikan peringatan keras secara tertulis. 3. Pencabutan keanggotaan ABKIN. 4. Pencabutan lisensi. 5. Apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, H. Mekanisme penerapan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran seperti tercantum di atas, maka mekanisme penerapan sanksi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseling dan masyarakat. 2. Pengaduan disampaikan kepada Dewan Kode Etik di tingkat daerah. 3. Apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik di tingkat daerah. 4. Pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk verifikasi data yang disampaikan oleh konseli dan masyarakat. 5. Apabila didasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Kode Etik daerah terbukti kebenarannya, maka diterapkan sanksi sesuai dengan masalahnya. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan, bisa berkomentar di kolom chat.